Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di acara Kupas Misteri, sebuah acara di channel Kata Danu yang akan mengupas misteri yang bakal diceritakan oleh narasumber siapapun itu orangnya. Kali ini kita berkesempatan mewawancarai salah satu narasumber yang sudah tidak asing lagi buat kita, buat saya terutama, karena dia telah merasakan kejadian-kejadian yang di luar nalar. Selamat malam Bapak Fangki. Malam Bapak Danu. Wih, kita belum Bapak ya. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Yang penting masih sehat aja dulu ya. Bener. Apa nih pengalaman yang lo bakal ceritain di sini nih? Pengalaman yang bakal gua ceritain tuh pas waktu pengalaman misteri yang paling misteri selama pendakian gunung. Itu di gunung mana? Di Gunung Asepan, Pandeglang. Gunung Asepan, Pandeglang. Siap. Lanjut. Mantep itu pokoknya, pengalamannya pokoknya yang nggak bakal saya lupain selama mendaki gunung gitu. Horor banget dari pertama kita berangkat gitu, terus sampai pulang. Pokoknya ya misteri banget lah bagi saya gitu pribadi. Bisa diceritain secara detail nggak dari mulai berangkat gitu, runutan waktunya gitu bisa? Bisa. Silakan. Nah kan pas waktu tahun 2019 nih, gua nih bertiga sama temen gua, si Ari dari Wapalapa sama temennya si Ari itu si Randy, punya rencana dadakan juga. Rencana dadakan, satu hari sebelum berangkat itu si Ari japri ke gua, katanya, "Ki, yuk mainlah ke gunung," katanya. "Gunung mana?" kata gua. Pertama dia ngajaknya ke Pulau Sari. Pertama gua bilang, "Wiri, Pulau Sari mah tutup," kata gua. "Tutup soalnya kan gara-gara longsor kemarin itu." "Emang kemana?" katanya. "Coba ke Asepan aja yuk." Nah berhubung gua belum pernah ke Asepan, gua semangat dong. Oh iya, harus wajib. Gua semangat dong, soalnya kan satu belum pernah ke situ, terus kedua juga pengen tahu gua ke situ. Nah dari pertama direncanain juga udah feeling gimana ya, nggak enak, ragu banget kan, soalnya kan belum tahu medannya gitu. Apalagi katanya itu belum jadi komersil lah, gunung komersil, baru beberapa pendaki doang gitu yang ke situ. Gua lihat-lihat itu, ya udah berangkat gitu. Gua tanya kan sama siapa aja gitu. Ntar gua ajak si teman gua si Randy katanya. Nah udah direncanain sehari sebelum berangkat itu, udah direncanain semuanya bla bla bla. "Oh ya, berangkat jam berapa?" katanya. "Ya udah lu ke rumah gua aja jam 6," gituin. Itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Iya, jam 6 pagi gua bangun kan, jam setengah 6 gua bangun nungguin mereka datang itu. Nah jam 6 pagi mereka berdua itu udah datang nih ke rumah nih. Gua mandi, siap-siap lah, mandi, sarapan, sama siap-siap logistik di tas lah. Sebelum berangkat juga gua udah feeling nggak enak amat, kata gua kan, nggak enak. Terus kayak di hati tuh ragu banget gitu. Ragu banget gitu, ada apa, kata gua. Udah nih, udah mandi, udah sarapan, udah siap semua lah pokoknya. Gua berangkat nih, kita bertiga nih, kita berangkat jam setengah 7. Kita berangkat, iya jam setengah 7, melalui jalan Palima. Palima berarti ya? Iya, tidak dari kota. Jam setengah 7 berangkat, nyampe Palima sekitar jam 7-an, setengah 8. Isi bensin dulu di situ. Gua feeling juga pas waktu isi bensin nambah gak enak tuh. Kenapa tuh? Kata gua gak enak amat kan, mikir takut kenapa-napa. Nah udah isi bensin, jam setengah 8 berangkat lagi, lanjutin. Pas nyampe di Ciomas. Ya, waktu nyampe di Ciomas, rasa nggak enak saya itu ya, beneran jadi itu. Kenapa tuh? Di situ saya sama teman saya jatuh. Jatuh, serius. Dari pertama di Pasar Ciomas. Di situ kronologinya gara-gara si Ari ini bawa motornya itu nggak tahu, masih ngantuk soalnya kan masih pagi ya, nggak tahu ngantuk, nggak tahu ngelamun. Dia di depan kan ada mobil sedan tuh, ada mobil sedan, dia nggak ngeliat gitu, rem ngedadak, rem depan, otomatis yang di belakang juga refleks dong. Harus ngerem. Temennya si Ari itu, Randy itu, ikutan nabrak juga.
jadilah tabrakan beruntun situ. Bener-bener Dari emang situ udah mulai iya kayak udah mulai firasat firasat. Aduh kata saya nggak enak amat, dari pertama direncanain berangkat juga pagi-pagi udah kena kayak gini. Saya mikir kan, Pernah sempat mikir lanjut apa enggak gitu? nah bener, berhenti dulu dong situ kan, dibantu sama warga situ. Kenapa kok gini? Sempet si yang punya mobilnya itu pengen marah-marah, tapi dijelasin juga sama si Ari kalau emang nggak dapat sengaja gitu kan, namanya juga musibah katanya. Nggak ada yang mau lah kejadian juga yang kena musibah kan. Di situ berhenti dulu lah, udah berhenti dulu, jangan lanjut dulu katanya, biar tenang dulu semuanya kan. Tempat di situ nanyain juga, gimana bro gitu. Mau lanjut kagak gituin kan. Ya gimana, udah terlanjur jalan katanya kan gitu, udah terlanjur jalan katanya. Iya, nanggung ya. Nanggung udah di tengah-tengah lagi juga kan. Kalau Ciomas mah ya udah terserah aja kata gue kan, gituin. Campuran nih gue sama saya nih ngomongnya nih. Apa namanya juga kita kan masih amatauer ya. Nah bener, ke bawah suasana juga nih masalahnya. Sebenarnya sih nggak pengen tak inget-inget, tapi keinget sendiri gitu nih. Biar jadi pengalaman juga lah buat yang lain. Kalau emang kita pengen jalan kemana aja, kalau emang kita di dalam diri kita ragu, masih mending nggak usah deh lah. Takut kenapa-napa kayak pengalaman saya pribadi gitu. Takut. Lanjut dari Ciomas kemana tuh terus? Nah dari Ciomas lanjut kan, kita memutuskan lanjut nih, kita udah tanggung gitu kan, udah tanggung, ya udah lanjut aja lah gitu. Maksa lah gitu kan, ya namanya juga nekat ya, modal nekat, bawa uang pas-pasan, logistik pas-pasan. Jujur pas waktu kita ke Asepan itu nggak bawa yang namanya nasi itu. Aduh, Serius? jangan ditiru ya pemirsa ya. Kalau misalnya Anda mau berkegiatan di alam bebas, terutama naik gunung, itu harus disiapin bener-bener tuh manajemen perjalanan, logistik, petanya gitu kalau bisa gitu ya. Jadi jangan ditiru nih kalau kayak gini ya. Lanjut. Nah kita nekat cuma di situ kan, kita nekat cuma modal snack pas-pasan, air minum 2 botol doang, botol gede di situ. Ya udah daripada nanggung balik lagi kan, ya udah lanjut aja gitu. Nyampe di Pandeglang kita juga nyasar nih, nyasar di Pandeglang. Soalnya kan ya namanya juga belum tahu di mana masuknya kan Asepan, kecuali Pulau Sari kan ada gerbangnya, ada gapuranya. Ada gapuranya. Di situ nyasar, nanya ke warga juga nggak tahu. Ya kalian mikir masa iya warga lokal kan, warga lokal masa nggak tahu. Katanya ke arah Citaman katanya. Ke arah Citaman. Ya udah kita ke arah Citaman, nanya ke warga, sok-sok tahu aja sih kan. Sok-sok tahu. Oh iya tuh di depan tuh, ntar belok kanan katanya. Di situ kampungnya katanya, yang biasa ngedaki. Nah langsung kita menuju ke situ. Nggak tahu itu nama kampung apa. Pokoknya sok tahu aja lah. Udah masuk kampung, kita nanya-nanya dulu, nanya-nanya ke warga. Dari situ juga warga kayaknya ngeliatin kita tuh heran banget gitu. Heran ini dari mana gitu. Soalnya kan kita dandan rapi, outfit pendaki banget gitu kan, pakai flanel, pakai sepatu trekking lah. Carrier pakai ya? Carrier. Enggak, pakai daypack. Pakai daypack. Iya. Kan kita cuma tektok doang gitu. Iya. Istirahat dulu kita di rumah warga, ditanyain kan, dari mana gitu ya. Pakai bahasa Sunda tuh? Enggak. Oh, bahasa Indonesia. Soalnya kan pertama kan saya nanya ke warga itu, Bu, di sini Gunung Asepan ya, di bawah kaki Gunung Asepan. Iya katanya. Mau kemana? Pengen ngedaki. Pas waktu pertama izin juga kayaknya ibu-ibu ini yang punya rumah ini bingung ya. Soalnya kayaknya feeling saya juga kayaknya bukan di sini dia tempatnya gituin kan. Bingung soalnya kayaknya baru pertama dari luar yang ngedaki Asepan lewat kampung situ. Bingung situ. Sempat tawarin makan juga kan, istirahat dulu, nenangin pikiran yang tadi. Ya ketawa-ketawa lah, ngelepas penat gitu kan. Minum dulu situ, istirahat, makan snack situ. Sempat tanya juga ke Ari, bro, gimana mau lanjut nggak gituin kan? Ya gimana udah nyampe sini kan, masa nggak lanjut? Sempet situ pada mikir sekitar jam
10 jam 11-an lah. Ya udah mutusin jalan. Pas waktu jalan juga banyak kan masih ada anjing-anjing liar di situ, di kebunnya itu. Pas waktu nyampe kebun warga di tengah-tengah perjalanan ya, si anjing itu menggonggong gitu. Ngadang kita bertiga di tengah jalan. Gue yang paling depan ciut dong kalau ada anjing kayak gitu, takutnya dikejar kan. Trauma soalnya waktu kecil pernah dikejar-kejar sama anjing gitu. Pas waktu tengah perjalanan itu dihadang sama anjing gede lagi anjing itu. Di situ berhenti dulu. Wih Ren, lu udah paling depan si Ren kan gua paling depan nih. Gua depan, tengah si Ari, belakang si Randy gitu. Waduh, kata gua anjing bro, kata gua. Nah, ya, si pemilik kebun itu ngeliatin kita juga, kayaknya aneh banget gitu. Itu kita rapi, terus bawa tas, pokoknya pendaki banget lah, meskipun dari pack kan. Di situ ragu juga, nambah tuh rasa ragunya. Di perjalanan udah jatuh di Ciamas. Pas waktu baru jalan dari kampung menuju Gunung Asepannya itu, di tengah perjalanan dihadang sama anjing gitu kan. Nambah ragu dong di situ. Pokoknya mah udah nambah ragu lah gitu. Berhenti dulu lagi. Ri, lu gimana nih Ri? Udah jatuh terus di tengah perjalanan ada anjing gitu. Ya udah lanjut katanya, ikutin jalur warga aja. Kita lanjut pas ada persimpangan 2 kanan kiri. Wih, di mana nih bro katanya, soalnya gue juga belum pernah katanya. Ya udah ikutin jalur air, kan ada kan di situ pipa air warga dari gunung itu. Ya udah kita ngikutin jalur pipa itu, jalur pipa kita ikutin. Udah nyampe di tengah perjalanan, udah nyampe tinggi lah kita jalannya itu. Naik gunung juga udah tinggi. Nanya ke warga yang lagi di kebunnya di situ. Satu keluarga lah, ada bapak, ibu, anak gitu. Mampir gua nanya, "Pak, kalau mau ke arah puncak Asepan dari mana?" Si warga juga nggak tahu tuh dari mana-mananya. Si warga nggak tahu. Ya udah istirahat dulu kan, istirahat, tenangin pikiran situ. Dateng lah nih yang bikin di sini nih, kalau kata saya horornya nih, bapak-bapak udah tua, bawa cangkul, ya, nanya gitu ya, pakai bahasa Sunda, rek kemana gitu ya. Gunung Asepan kan, kalau rek kemana mah ngerti lah, mau kemana gitu. Mau Gunung Asepan Pak, lewat dari mana gitu ya, ditunjukin tuh, kan ada 2 simpangan tadi tuh. Naik ke atas sama ini katanya melingkar kalau emang mau gitu, ke bawah dulu ngikutin jalur air, ntar naik ke atas. Oh iya, saya juga sama mau ke sana gitu, pakai ada teman si Ari kan agak ngerti ya gitu. Kita ngikutin tuh di situ tuh, ngikutin si bapak-bapak yang tua itu. Ya udah ntar itu ikut aja bareng gitu ya. Ya udah situ cuma minum doang, istirahat, ngikutin kan. Saya bertiga, masih sih ada videonya pas waktu kita nyasar itu. Nanti bisa ditampilin. Ada videonya pas waktu kita nyasar udah paling atas lah, udah itu nggak ada jalan setapak, entah itu jalan setapak buat hewan. Kalau kata saya, menurut saya ya itu jalan hewan. Ngikutin nih, lanjut ya, ngikutin nih kakek-kakek nih, ngikutin kakek-kakek langsung kan, ngikutin kakek-kakek naik ke atas itu. Kok kata saya jalan makin rapat gitu, vegetasi makin rapat. Ini sempat ragu juga. Coba nih, jujur nih, merinding nih, demi Allah nggak bohong. Rapat nih, udah ngikutin, kok semakin sini makin rapat, makin gelap gitu kan. Ya udah kita cuek aja dong. Ya gua juga bisa lah nentuin arah jalur itu kan, dari lumut-lumutan kayak gitu. Masih ada ilmu lah dikit, soalnya kan saya juga pecinta alam gitu kan. Si Ari juga pecinta alam. Ya udah kita terabas aja. Itu masih ngikutin bapak-bapak? Masih ngikutin bapak-bapak. Ada video pokoknya, vlognya lah. Vlog kita bertiga,
Terus pas satu di puncak kita duduk kayak gitu, kayak puncak lah gitu, pokoknya udah paling tinggi. View-nya itu ngadepnya ke Gunung Purwosari view-nya. Tapi itu emang puncak Asepan pada umumnya apa bukan? Bukan. Kalau pada umumnya kan nggak ada gunung-gunung, nggak ada pohon-pohonnya kan, ada patoknya. Puncak Asepan katanya. Itu nggak ada. Nggak ada sama sekali, malah rapet banget. Terus bapak-bapaknya? Nah di situ yang sumpah merinding demi Allah nggak bohong. Nah di situ yang anehnya kan, bapak-bapak itu pas waktu kita istirahat nih dengan perjalanan kan, sempat mikir juga, bro, yakin nih ini jalurnya? Soalnya kan jalur udah rapet, di situ jalannya nggak ada jalan setapak ya, ngikutin bapak-bapak itu makin rapet, kayak ada pohon pandan yang gede itu kan, kayak berduri gitu. Situ kayak ada jalan hewan kayaknya, kayak terowongan kayak itu, semak-semak lah pokoknya. Lewat situ? Lewat dari situ. Wah. Istirahat dulu nih di situ, minum. Pas waktu istirahat, bapak-bapak itu kan kita istirahat nih. Yuk jalan katanya. Iya pak, istirahat dulu katanya. Dia jalan terus, bapak-bapaknya itu jalan terus, nggak nungguin kita bertiga. Kita enak-enak di situ ngobrol, terus minum ya kan. Si bapak-bapak itu tetap jalan. Nah daripada kita kehilangan jejak, kita cuma minum doang kan, minum yang penting tenggorokan ada basah-basahnya gitu lah ya kan. Istirahat, ngumpulin tenaga, pikiran juga udah nggak karuan gitu. Kita berusaha itu kan, kita berusaha ngejar bapak-bapak itu, positif juga ngejar. Bapak-bapak mana katanya? Ri, bapaknya mana Ri? Engkau nggak ada katanya. Tadi ke kiri katanya. Mana nggak ada ini? Rembet katanya, pakai bahasa ini rembet, itu nggak ada jalur setapak. Terus juga di sini kan nggak ada tanaman-tanaman warga tak gituin kan. Kemana katanya? Waduh katanya, nggak tahu Ki, tadi katanya ke kiri tadi suaranya mah katanya. Coba Ren, lihat Ren gitu. Nah dari situ udah panik tuh kan, berusaha tenang meskipun panik dikit kan. Ya gimana sih, di gunung belum pernah kita daki, baru pertama kali ke situ, vegetasi padat, terus nggak tahu medannya kan, ada kejadian kayak gini. Aduh kata saya, panik situ kan, tapi tetap tenang gitu, ngatur emosi juga kan. Kata saya juga apa, aduh kata saya gitu. Waktu pertama berangkat udah ragu, di tengah perjalanan jatuh dari motor berdua. Di situ pas waktu mau nanjak dihadang sama anjing tadi itu. Kita nyasar juga, aduh kata saya, ada aja. Ya gimana lagi Ki, katanya. Orang tadi ke kiri kok katanya. Ya udah cari gitu. Bener di situ nggak ada dan serius aja, nggak ada di situ. Aduh gimana nih baliknya ini? Baliknya kita pertama kan sebelum balik nih, udah nyampe yang paling atas nih, kita anggap sebagai itulah, sebagai puncaknya lah gitu, udah paling tinggi banget. Kan kita bawa flysheet di tas kan. Ya udah daripada kita panik situ kan, kita gelar flysheet, makan roti, makan wafer situ, makan snack lah pokoknya, sama minum dulu. Udah itu kita istirahat, nenangin pikiran gitu kan, nenangin pikiran. Ya udah kan udah zuhur juga ya, kita istirahat dulu situ, tiduran sambil ngevlog. Gua juga sempat itu bikin video di situ di puncaknya itu, bilang Asepan ini miniaturnya Cikuray lah gitu kan, soalnya treknya nanjak terus, nggak ada landai-landainya gitu. Padahal pas waktu saya tanya ya ke temen yang udah pernah ke situ, yang bener-bener nyampe puncak aslinya, katanya jalurnya enak gitu, landai gitu. Pas waktu saya ke situ nanjak terus. Ya Allah, ini mah udah kayak Cikuray, udah mah vegetasi padat, ya kan? Disasarin, ya Allah kata saya. Udah kan istirahat dulu di situ, nenangin pikiran kan. Kalau tapi akhirnya di situ lo kan udah nyampe puncak Asepan ya, menurut lo gitu, padahal itu bukan gitu. Bukan. Terus lo abis itu makan wafer, santai dulu, baru pulang ngikutin jalan yang tadi. Enggak. Jalur beda lagi. Kalau misalnya enggak, nanti jangan kemana-mana, kita ngecas dulu. Oke, lanjut untuk perjalanan turun dari teman-teman lo ini.
itu lu balik lagi ke jalur yang tadi atau gimana tuh turunnya tuh? Pas waktu kita turun ya, Iya. pas waktu kita turun nggak pakai jalur yang tadi, Nggak pakai? anehnya nggak. Soalnya satu mikir katanya si Ari itu jalur padat gitu kan, terus masih banyak pohon-pohon yang berduri kayak nggak tahu itu kayak pandan, tapi tinggi banget, Oh, gitu. tinggi banget gitu. Terus samping-samping itu banyak durinya kan situ. Ya udah kita cari jalur yang lain. Nah pas waktu kita turun juga kan ada jalur setapak tuh, ngikutin jalur setapak aja gitu. Ngikutin jalur setapak kita turun, tapi bukan yang tadi itu, bukan. Pas waktu turun kata si Ari, lah ini mah bukan yang tadi katanya kan. Bukan yang tadi, ini mah jalurnya katanya. Ya udah sih nggak apa-apa, ngikutin jalur setapak aja katanya. Ntar juga nyampe bawah kok. Ini kan turun, masa nanjak lagi kan. Kita ngikutin jalur setapak nyoba. Kita ngikutin jalur setapak, tapi itu kayak di pinggir jurang banget. Kayak di pinggir jurang? Iya, di pinggir jurang banget situ. Tapi ngikutin jalur setapak gitu. Kayaknya emang itu jalur setapak buat warga gitu. Soalnya di samping-samping jalur itu ada kebun. Ada kebun warga? Ada kebun warga situ. Ya udah kita ngikutin aja gitu. Kita jalan nih, kita jalan untuk balik ke Cilegon. Jalan, terus istirahat dulu nih di tengah perjalanan, minum. Persediaan air nih, ya namanya juga nekat juga kan. Namanya nekat, cuma bawa 2 botol, minum habis tuh. Kita cuma minum satu teguk doang, udah tuh habis tuh. Aduh, gimana bro? Orang ini masih jauh lagi kan, masih jauh ke warga tadi itu kan. Nah udah sih nggak apa-apa, ntar kalau kan tadi ada pipa katanya, ada pipa warga. Ntar dibobok aja dikit, asal aja kata gue, dibobok ya. Ada video yang pas waktu minum dari pipa warga itu masih ada videonya, pokoknya masih lengkap lah dokumen-dokumennya. Pokoknya ada lah semua di HP gitu, masih ada bukti-buktinya kalau kita disasarin terus kita ngebobok pipa warga. Tapi akhirnya dari situ lo turun dan ketemu jalan yang tadi nggak? Ke kampung yang Ke kampung iya bener, nemuin tapi banyak berarti drama. beda jalan ya? Beda jalan doang, cuma melingkar lah kata bang, melingkar. Nah di situ pas waktu perjalanan turun kita foto-foto dulu lah view Pulau Sari gitu kan pas waktu pertama mau ke Asepan juga gua bilang ke si Ari kalau Asepan ini nggak jauh dari Pulau Sari lah ini. Foto-foto dulu di situ, foto-foto bertiga. Terus gua juga bikin video di situ itu Pulau Sari katanya, tapi sekarang udah ditutup selamanya gitu gara-gara longsor gitu kan. Bikin video itu ngevlog. Lanjut nih turun. Kalau turun sih turun dari puncak yang menurut gua puncak Asepan itu ya. Alhamdulillah sih nggak ada kejadian aneh, cuma pas waktu berangkat naiknya doang. Kalau turun lancar-lancar aja gitu. Oke. Cuma kita kehabisan bahan itu minum doang. Logistik udah habis, minum habis, ya udah kita sekuat-kuatnya aja. Berangkat bertiga, pulang bertiga juga ya? Pulang bertiga juga. Oke, mungkin itu pengalaman dari Funky dan kawan-kawan. Saya titip pesan buat teman-teman yang ingin mendaki atau baru mendaki, mohon disiapkan terutama fisik, mental, manajemen logistik. Jangan kayak pengalamannya Funky yang kita dengar sama-sama, dia nekat lah ibaratnya gitu, pendaki nekat, dia nggak tahu medan, dia perbekalannya seadanya gitu tuh, dan akhirnya menyusahkan dia sendiri gitu tuh. Untung dia nggak jadi survivor gitu ya kan ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mendaki atau baru mau mendaki, tolong lebih dipersiapkan fisik, mental, dan semua tentang pengetahuan tentang gunung terutama itu disiapkan ya. Baik, acara Kupas Misteri cukup sampai di sini. Terakhir, ada pesan juga, ada pesan nih. Kalau emang kalian pengen jalan ke suatu tempat yang baru nih, yang baru kita kunjungi, kalau emang kalian ragu, masih mending nggak usah deh lah, daripada ada kejadian-kejadian yang aneh gitu. Mending aja kalau kalian bisa balik. Kalau nggak bisa balik kan nyusahin semua orang gitu kan. Kalau emang ragu, masih mending tahan lah, hasrat buat kesananya gitu aja. Oke, siap. Terakhir,
biarlah misteri tetap menjadi misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.